Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ardiansyah, umur 35 tahun, pekerjaan wira swasta, saya kepala rumah tangga. Dan ini istri saya. Perkenalkan, nama saya Alma, umur saya 33 tahun, pekerjaan sebagai guru TK, dan saya sebagai istri dalam keluarga. Saya pertama tertarik dengan istri itu pada saat ketemu di suatu tempat lah, yaitu asrama. Beliau itu ya kelihatannya sederhana, ya soleha gitu kan. Terus kelihatannya dia itu tidak banyak mengeluh lah. Itu yang faktor utamanya, kesan utamanya. Saya bisa tertarik sama suami, kenapa? Karena satu, suami itu orang yang sangat dekat dengan ibunya. Saya pikir setiap laki-laki yang dekat dengan ibunya itulah seorang laki-laki yang penyayang. Kemanapun ibunya pergi, itu selalu ada dia. Jadi saya pikir dia adalah seorang yang penyayang. Lagi dia adalah orang yang jujur. Kemanapun pergi, apapun pasti akan diceritakan. Itulah yang membuat mungkin untuk yang lainnya dianggap biasa aja lah ya, tapi yang lebih spesialnya karena dia adalah seorang yang penyayang untuk ibunya. Pengalaman pertama ya dengan istri itu, sebenarnya istri itu salah sasaran. Jadi gini ceritanya, pertama ketemu istri itu di sebuah asrama kan waktu itu. Tapi saya itu istilah dikenalkan sebelumnya. Jadi sebelumnya dengan istri itu ada perempuan lain namanya Sarah. Nah, beliau itu ketemu dengan saya. Nah, yang kedua ketemu lagi dengan istri gitu, Alma. Nah, saya itu punya teman di asrama tersebut, tapi yang dikasih nomornya itu nomor istri, bukan nomor Sarah itu. Jadi ya pertama ketemunya itu istilahnya pengalamannya itu seperti itulah. Awal ketemu dengan suami, sebenarnya awal ketemu sama suami itu dikenalin sama teman ya. Jadi memang waktu itu saya lagi di asrama, karena memang tinggal di asrama. Beliau sedang ada kerjaan dengan teman sekamar saya, dan pada saat itu mungkin suami lihat saya dan saya pun lihat suami. Saya kenal di situ aja. Jadi kenalnya cuma di situ aja sebenarnya. Ya dari situ kita tukar-tukar nomor handphone dan kita chatan lewat handphone aja gitu loh. Alasan saya ingin punya pacar seperti istri gitu ya dulu. Awalnya saya 1 minggu setelah pertemuan pertama itu saya tembak beliau gitu. Karena bagi saya istri itu benar-benar membuat saya yakin lah dengan kesederhanaan dia gitu. Jadi buat saya yakin, dan akhirnya 1 minggu tersebut saya tembak beliau gitu. Ya akhirnya dia jadi pacar saya dan dia nerima saya gitu. Alasan kenapa kami akhirnya bisa serius menjalani pacarannya dari awal yang cuman kenal doang, chat-chatan doang, karena memang yang aku pelajari dari sebelum-sebelumnya, hubungan yang sebelum-sebelumnya, kalau boleh diceritakan, saya cuma punya mantan 2. Yang sebelum-sebelumnya saya nggak pernah istilahnya pacaran yang seperti pada umumnya. Kami hanya pacaran lewat telepon doang, istilahnya SMS doang, karena memang di asrama tidak ada istilahnya pacaran dan tidak ada main untuk keluar lah ya. Nah, untuk pengalaman yang ini, kenapa saya istilahnya mau akhirnya serius untuk pacaran dengan AA, istilahnya sebelum menikah pasti kita pacaran dulu ya. Akhirnya kita itu orangnya maksudnya yang berani ngajak keluar atau memperkenalkan saya dunia luar aja lah ya, ngajak main, ngajak nonton dan yang lain-lainnya. Itu yang pertama kali memperkenalkan itu dia. Jadi aku pikir dari yang sebelum-sebelumnya, oh ini yang lebih serius, yang lebih istilahnya lebih kayak lebih perhatian aja lah gitu. Akhirnya ya udah kita akhirnya memilih untuk serius. Perbedaan konflik
pada saat sesudah menikah pasti itu ada ya. Dalam artian saya dengan istri masalah rumah tangga ya itu masalah hubungan, masalah ekonomi dan masalah apapun lah pendapat gitu ya dalam artian. Saya sih menyikapinya seperti inilah. Kadang-kadang kalau kita berbeda pendapat itu seorang suami yang paling utama itu adalah mengalah istilahnya. Kita tidak punya ego yang lebih tinggi daripada perempuan. Itu yang paling wajib utama mah. Terus yang kedua harus memahami perasaan dari si istri gitu. Jangan sampai kita seperti ada kalanya kasus KDRT, kasus yang membuat si istri itu merasa tidak nyaman lah istilahnya. Paling mungkin dari versi saya seperti itulah mungkin. Untuk menyikapi setiap masalah atau konflik yang ada dalam rumah tangga memang pasti ada, karena kenapa? Kita ada dua kepala yang berbeda, dua kehidupan yang berbeda disatukan dalam satu rumah tangga, memang itu tidak akan sama, pasti akan ada perbedaan. Dan bagaimana cara menyelesaikannya? Menyelesaikannya itu dengan cara kita saling menghargai satu sama lain dan tidak meninggikan ego masing-masing. Karena ego itu lebih penting. Kalau misalkan egonya kita tidak mau turun, sama-sama ego itu tidak akan pernah ada selesainya, tidak akan pernah ada ujungnya dan tidak akan pernah ada penyelesaiannya. Jadi sebisa mungkin kita saling menghargai satu sama lain. Karena perbedaan itu pasti ada. Gimana caranya membangun kepercayaan atau dalam artian komitmen lah mungkin ya dalam rumah tangga yang sudah saya sampaikan. Saya itu sedikitnya tidak pernah tertutup orangnya, selalu terbuka dengan istri. Hal kecil apapun, secuil apapun itu pasti saya akan bilang ke istri gitu, dan istri pun akan bilang ke saya gitu. Jadi dalam permasalahan atau dalam kesenangan atau saya punya apa gitu kan istilahnya, saya selalu membangun gitu, karena kita berdua itu sudah punya komitmen gitu untuk membangun rumah tangga sampai di akhir hayat gitu ke depannya gitu, seperti itulah. Keterbukaan dan membangun kepercayaan itu penting ya dalam rumah tangga, karena ketidakterbukaan dan ketidakkepercayaan itu malah akan merusak rumah tangga. Jadi apapun, sekecil hal apapun harus diceritakan, harus dibicarakan, dan sebisa mungkin sebelum kita tidur itu harus ada pembicaraan, harus ada obrolan gitu. Bagaimana cara menyikapi kita rumah tangga ke depannya, dan apa yang hari ini dilakukan, hari ini pergi kemana. Mungkin itu yang lebih utama ya, karena aku pikir sebelum tidur itu lebih instan untuk ngobrol berdua, dan keterbukaan itu adalah munculnya di situ kalau menurut aku. Masalah menyikapi dalam rumah tangga, saya mau sedikit cerita lah mungkin ya, cerita tentang perekonomian saya dulu dengan istri. Selama 2 tahun saya tidak bekerja waktu itu, tapi saya meyakinkan ke istri bahwa semua itu, kehidupan itu tidak akan roda itu di bawah gitu, roda itu pasti berputar gitu. Saya meyakinkan kepada istri bahwa kehidupan itu tidak harus selamanya di bawah, pasti semuanya akan ada waktunya. Nah setelah itu saya meyakinkan, ada peribahasanya seperti air yang mengalir lah gitu ya. Kehidupan kita seperti itulah gitu ke depannya. Nah solusinya untuk itu saya berbicara kepada istri untuk lebih bersabar dalam menghadapi kehidupan yang sudah kita jalani gitu dalam hidup rumah tangga ini gitu. Nah seperti itulah itunya gitu ya, perjalanan hidupnya. Nah, untuk perubahan dalam rumah tangga ya pasti ada ya. Itu perubahan, entah perubahan sikap atau perubahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena memang kehidupan pasti akan berubah. Kenapa? Kita dari awal pacaran sekarang menikah, itu kan udah berubah ya. Berubah sikap dari yang awalnya sendiri sekarang berdua, dan apa yang harus dilakukan pasti akan berbeda dan berubah.
Cuman kalau untuk berubah, mungkin kita akan berharap lebih ke berubah ke yang lebih baik ya. Dari segala hal, aspek apapun gitu, pasti akan memilih untuk berubah ke yang lebih baik. Gitu. Kalau misalkan untuk menghadapi suatu tantangan pasti ada. Cuman itu bagaimana cara kita menyikapi sebuah tantangan. Misalkan seperti ekonomi lagi turun atau entah itu cobaan dari anak-anak, cara menyikapi kitanya dengan cara seperti apa gitu, mungkin lebih bersyukur, ikhlas menjalani aja gitu, kedepannya tidak banyak mengeluh, lebih natural aja lah dijalani, semuanya juga tidak akan stuck tetap di situ, pasti akan berubah, mulai terus berubah, naik turun gitu, karena memang roda pasti berputar. Bagaimana cara menjaga komitmen dalam rumah tangga ya sampai perkembangannya saat ini saya menikah gitu ya. Saya itu dari dulu sampai sekarang itu dengan istri kita punya khas lah. Khas yang utama itu kita itu sebelum tidur itu kita berbicara dulu, komunikasi dulu. Apa yang kurang hari ini, apa yang kurangnya kemarin. Jadi evaluasi kita untuk ke masa yang akan datang. Tapi sampai saat ini komitmen saya dengan istri dari awal pernikahan sampai saat ini masih tetap satu visi dan misi gitu. Mungkin untuk cara evaluasi supaya komitmen tetap berjalan ya, satu sama lain, supaya hubungan masih tetap mesra, tetap berjalan dengan apa adanya. Ya satu, dengan itu yang memang harus, itu penting, memang harus itu ada obrolan sebelum tidur, karena dipikir itu waktunya jam istirahat, suami sudah santai, kita pun sudah santai, dan itu ngobrol lebih enak, lebih keterbukaan. Dan yang paling penting harus tahu porsi masing-masing aja ya. Satu, saya sebagai suami harus seperti apa, saya pun sebagai istri harus seperti apa, sikapnya pun harus seperti apa, bagaimana caranya supaya komitmen tetap berjalan apa adanya dan tetap harmonis. Mendeskripsikan tentang keromantisan ya, menarik. Jadi gini, saya itu sebenarnya kalau disebut romantis daripada istri kurang. Tapi kalau untuk kadang-kadang romantis dengan istri gitu, saya itu kadang-kadang ya sekali-sekali, seperti contohnya saya mengajak istilahnya istri makan di luar gitu tanpa anak gitu, hanya berdua gitu kan istilahnya. Dalam artian saya itu ingin menjaga yang namanya ikatan suami istri lah gitunya, istilahnya komunikasinya dengan istri, dengan apanya gitu ya, istilahnya membahagiakan istri itu kata saya gak sulit lah, istilahnya untuk keromantisan ke depan itu tidak terlalu sulit. Mendeskripsikan romantis bagi saya itu sesuatu yang menyenangkan ya, sesuatu yang menyenangkan buat saya. Seperti contohnya suami mau pergi kerja cium kening, atau mungkin lagi ulang tahun ngasih hadiah, itu sesuatu yang bagi saya menyenangkan. Romantis tidak susah sebenarnya, hanya bagaimana menyikapinya aja